Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Jokolangan. Terima kasih yang udah gabung. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kali ini saya mau membahas film Blackjack yang rilis pada tahun 2008. Film ini akan menceritakan sekelompok mahasiswa dan seorang dosennya yang menggunakan matematika dasar untuk berjudi di Las Vegas. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi film ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan kemunculan seorang pria ganteng yang bernama Ben. Ben adalah mahasiswa MIT dan ingin melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Harvard. Namun, Ben terkendala dengan biaya sebesar $300.000 kalau dirupiahkan sebesar 4 miliar lebih. Ben mencoba mendapatkan beasiswa Robinson. Namun, para pendaftar beasiswa Robinson memiliki nilai yang sama dengan Ben. Ben harus memiliki sesuatu yang membuat dia lebih dari yang lain, seperti pengalaman hidup yang dapat membuat direktur Harvard terpesona. Namun, Ben tidak memiliki hal itu. Lalu scene berganti di mana Ben merayakan ulang tahunnya bersama dua orang sahabatnya bernama Miles dan Cam. Mereka berniat mengikuti sebuah kompetisi robotik. Lalu scene berganti di mana Ben sedang mengikuti pelajaran persamaan non-linier. Tiba-tiba dosennya yang bernama Mickey memberikan pertanyaan kepada Ben. Sumpah ya, pertanyaannya kayak kuis super deal. Misal ada 3 tirai. Dan Ben disuruh pilih salah satu yang terdapat sebuah mobil. Pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan gambling, namun Ben menjawabnya dengan rumus perubahan variabel. Ini membuat Mickey sadar bahwa Ben adalah anak yang sangat jenius. Pada suatu malam ketika Ben masih di kelas, Fisher, salah satu teman kelasnya, mengajak Ben ke sebuah ruangan. Ternyata di dalam situ terdapat sebuah kelompok, yaitu Fisher, Kiana, Jill, Choi, dan ketua mereka yang tak lain adalah Mickey. Lalu Ben diajak bermain blackjack di Las Vegas, namun dengan cara yang ilegal, yaitu menghitung kartu dengan peluang dan statistik. Ben menolak hal tersebut karena itu seperti menipu bandar dan ilegal. Mickey terus meyakinkan jika ini aman. Namun, Ben tetap menolak dan pergi dari tempat itu. Esok harinya, Jill datang ke tempat Ben bekerja. Jill merayu Ben agar mau bergabung dengannya. Ben yang tergiur dengan uang untuk biaya kuliahnya di Harvard akhirnya mau bergabung. Namun, Ben berkomitmen akan keluar dari tim tersebut ketika uang kuliahnya sudah terkumpul. Ben berlatih menghitung kartu setiap hari. Mereka pun mempersiapkan kode-kode khusus untuk menyampaikan informasi saat di Las Vegas. Lalu Choi menjelaskan rencana mereka kepada Ben. 4 orang sebagai pemain kecil yang bermain di 4 meja berbeda dengan memasang taruhan minim. Sambil bermain, mereka menghitung kartu hingga kartunya memanas, kemudian memberikan kode kepada pemain besar. Lalu pemain besar bermain di meja yang kartunya memanas dan melanjutkan hitungan dari pemain kecil. Tugas utama pemain besar adalah taruhan dengan jumlah besar dan terus menang hingga kartu mulai dingin. Ketika kartu mulai dingin, pemain besar keluar dari meja tersebut dan memantau pemain kecil lainnya untuk mengetahui panas dinginnya kartu. Oke, mungkin ada yang masih bingung dengan kartu panas dan kartu dingin. Intinya kartu panas cocok untuk taruhan besar, sedangkan kartu dingin tidak cocok untuk melakukan taruhan besar. Oke, kembali ke topik. Dengan melakukannya bersama tim, kemungkinan ketahuan oleh pengamat kasino sangat kecil. Mickey mengingatkan jika ini bukan berjudi, tapi menghitung kartu. Jadi tidak peduli kalian menang terus, saat kartu dingin kalian harus keluar dari meja tersebut. Lalu setelah mendapatkan banyak pelatihan dari Mickey, Ben dan yang lainnya setiap weekend pergi ke Las Vegas untuk menghitung kartu di meja-meja blackjack. Di Las Vegas, mereka memakai nama samaran dan umurnya dipalsukan karena mereka belum cukup umur untuk bermain blackjack.
Di kasino, mereka pura-pura tidak saling mengenali agar penyamarannya tidak diketahui. Mickey meminta Ben untuk menjadi pemain besar menggantikan Fisher. Dengan tim yang sangat solid, mereka dengan mudah menang dan mengumpulkan banyak uang. Setiap kemenangan hasil dibagi rata. Ben menyimpan uangnya di atas loteng rumahnya. Jika di Boston, tempat mereka tinggal, mereka hanya mahasiswa biasa yang menyimpan rahasia besar. Namun, jika di Las Vegas, mereka menjadi orang yang sangat kaya dan memiliki gaya hidup yang mewah. Tapi, dari pihak bandar mulai curiga karena mereka sering mengalami kekalahan besar berturut-turut. Pengawas kasino yang bernama Williams mencoba melihat rekaman-rekaman yang terjadi kekalahan besar. Williams curiga karena di setiap meja yang kalah selalu ada kesamaan pemain, pola, dan kode-kode tertentu. Akhirnya Ben mulai diawasi. Kondisi semakin memanas saat Fisher iri kepada Ben karena posisi pemain besar diambil alih oleh Ben. Fisher mengacaukan di meja blackjack sehingga terjadi keributan. Dengan kekacauan ini, keuntungan tim menjadi tidak maksimal. Mickey sangat marah dan mengeluarkannya dari tim. Lalu scene berganti di mana kita diperlihatkan Ben dan Jill semakin dekat dan mereka pacaran. Namun kehidupan Ben di Las Vegas membuat Ben melupakan kompetisi robotik bersama kedua sahabatnya. Akhirnya sahabatnya memutuskan untuk mengeluarkan Ben dari kelompok kompetisi robotik tersebut. Ben stres hingga ia bermain tidak optimal. Kiana memberikan kode agar keluar dari permainan, namun ia tidak memperdulikannya dan terus bermain. Ben mengikuti emosinya sehingga tim kalah telak sebesar $200.000. Mickey kesal dengan ulah Ben. Mickey pun mengancam akan mengambil semua yang Ben miliki dan menghancurkan kuliahnya. Mickey meninggalkan mereka. Namun Ben mengajak teman-temannya untuk bermain lagi tanpa Mickey. Karena tanpa Mickey pun mereka tetap menghasilkan banyak uang. Ben juga sebenarnya sudah memiliki uang sebesar $300.000 untuk masuk Universitas Harvard. Namun Ben melupakan hal itu karena dia sudah dibutakan dengan uang. Lalu mereka bermain blackjack tanpa Mickey. Mereka untung besar. Namun ternyata William yang sudah mengawasi Ben sejak lama menangkapnya. Ben disiksa di ruang bawah tanah hingga babak belur. Williams pun membahas Mickey dan ternyata Mickey dulu adalah penghitung kartu. Mickey pernah membuat salah satu kasinonya bangkrut. Namun setelah kejadian tersebut, Mickey menghilang. Akhirnya, Williams melepaskan Ben dengan satu syarat. Ben harus membawa Mickey ke kasinonya dan sebagai imbalannya uang kemenangannya pada hari itu boleh dia ambil. Akhirnya Ben pulang dan sesuai kata Mickey, beberapa mata pelajaran kuliah Ben tidak lulus dan uang yang sudah dikumpulkan sudah diambil oleh Mickey. Lalu Ben pun menemui Mickey dan merayu Mickey agar mau bekerja sama lagi. Ben pun mengajak Mickey agar ikut bermain dan menjadi pemain besar agar mendapatkan untung 2 kali lipat. Lalu Ben, Mickey, Jill, Choi, dan Kiana pergi ke Las Vegas dan bermain blackjack. Akhirnya mereka untung besar. Lalu ketika sedang asik bermain, datang Williams yang ingin menangkap mereka. Jill, Ben, dan Mickey langsung memasukkan chip yang ia miliki ke dalam plastik hitam dan kabur. Saat terjadi kejar-kejaran, Mickey berpisah dengan Jill dan Ben. Mickey membawa kantong yang berisi chip tersebut, namun tanpa sepengetahuan Mickey, chip tersebut sudah ditukar dengan permen coklat. Mickey berlari dan keluar dari kasino dan masuk ke dalam sebuah taksi. Di dalam taksi, ia baru menyadari jika chip tersebut sudah ditukar dan supir taksi tersebut adalah temannya Williams. Ben dan Jill keluar dari kasino dengan chip di tangannya. Williams datang dan menghubungi pihak Universitas Ben agar nilainya dikembalikan karena semua ulah Mickey. Namun Mickey mengambil chip Ben untuk uang pensiunnya. Lalu kita diperlihatkan Mickey yang telah tertangkap dan akhirnya Williams pensiun. Film ini diakhiri dengan Ben menceritakan seluruh cerita pengalaman hidupnya di Las Vegas kepada direktur Harvard.
dan membuatnya sangat terpesona dan bisa disimpulkan bahwa Ben diterima beasiswa Robinson. Oke, segitu aja alur cerita Blackjack. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!